أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kaum muslimin muslimat jamaah
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang dirangkaikan dengan khutbah Idul Fitri, maka izinkan kami dari pengurus Masjid Al-Hadis Perumahan Palu Cipta Nugraha untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang merupakan laporan pertanggungjawaban kepada jamaah sekalian atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di masjid kita yang mulia ini. Alhamdulillah, kegiatan yang kita programkan yakni takbir berjamaah selama 30 malam, kemudian ditambah dengan qiyamul lail 10 malam terakhir dapat kita laksanakan dengan sempurna. Kemudian acara buka puasa bersama, kemudian kemarin pengumpulan zakat fitrah dan telah disalurkan kepada yang berat. Terakhir kemarin sore sudah sampai ke tangan yang berat menerima zakat. Dan terakhir insya Allah hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Tentang keuangan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, kegiatan amalia Ramadan. Penerimaan isi kotak amal tadi selama 30 hari sebesar Rp11.059.000. Sumbangan atau infak dari jamaah warga Perumahan Palu Cipta Nugraha sebanyak 35 orang, total Rp15.170.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp26.229.000. Pengeluaran rutin tadi yang terdiri dari 1. Transportasi mubalik selama 29 malam karena 1 malam tidak terisi sebesar Rp8.850.000. Pemberdayaan imam takmir 30 malam Rp6 juta. Pemberdayaan petugas kebersihan 30 hari Rp3 juta. Pemberdayaan protokol 3 orang dari anak-anak remaja masjid kita hanya 25 malam, sisanya diisi oleh sekretaris sebesar Rp650.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp18.500.000, sehingga saldo khusus untuk kegiatan amalia Ramadan sebesar Rp7.729.000. Yang kedua, tentang keadaan keuangan secara keseluruhan selama bulan suci Ramadan. Saldo 29 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 12 April 2021 Miladiah sebesar Rp132.538.000. Penerimaan selama bulan suci Ramadan termasuk penerimaan kegiatan amalia Ramadan sebesar Rp34.637.000. Pengeluaran selama bulan suci Ramadan selain kegiatan rutin kami, termasuk kegiatan rutin kami dan lainnya sebesar Rp32.245.000, sehingga saldo sampai 30 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan 12 Mei 2021 Miladiah sebesar Rp134.930.000. Berikutnya tentang penerimaan dan penyaluran zakat fitrah pada Ramadan 1442 Hijriah. Penerimaan yang pertama, jumlah muzaki atau wajib zakat sebesar 263 orang. Jumlah zakat fitrah berupa beras sebanyak 776 liter. Sedangkan jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar Rp2.989.000. Kupon infak dan basnas 50 lembar masing-masing Rp10.000 sebanyak Rp500.000. Dan penyalurannya alhamdulillah semua zakat fitrah telah disalurkan kemarin sore dengan jumlah mustahik. Jumlah penerima zakat sebanyak 47 kakak.
dari pengurus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus Majelis Taklim Al-Yaqis yang telah berupaya dalam pengelolaan buka puasa selama 30 hari, dan juga Ananda Remaja Masjid Al-Yaqis yang telah berperan aktif sebagai pembawa acara ceramah taklim dan pada pengelolaan buka puasa bersama. Demikian pula tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Pertukaran Pada Cinta yang telah berpartisipasi aktif sehingga seluruh kegiatan Ramadan Ramadan kita dapat terlaksana dengan baik. Terakhir ucap izinkan kami dari pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika selama kegiatan Ramadan Ramadan terdapat kekeliruan atau kesalahan, karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi itulah kemampuan yang kami miliki. Sekali lagi mohon dimaafkan. Ada susunan acara pada kegiatan Salat Idul Fitri kita pada hari ini. Insya Allah sebelum kita salat Id, kita akan mendengarkan tuntunan singkat pelaksanaan Salat Idul Fitri yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Abdul Hayat Arif Besos, Bapak Imam Masjid Al-Yaqis Maros. Dan insya Allah setelah salat kita akan mendengarkan bersama-sama, dan kami berharap jamaah tidak meninggalkan tempat, karena salah satu rangkaian dalam kegiatan ibadah Idul Fitri kita adalah mendengarkan khotbah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Agus Salim. Beliau dalam kesehariannya adalah Kepala KUA Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Demikian penyampaian kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada Pak Imam kami persilakan untuk menyampaikan tuntunan singkat pelaksanaan Salat Idul Fitri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang salat Idul Fitri yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami akan mengajar kembali tata cara pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Adapun lafaz niatnya adalah usalli sunatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, usalli sunatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa kita, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi wa wasila, dan seterusnya, atau doa kita yang lain. Kemudian bertakbir kembali, Allahu Akbar, lalu membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini diulangi sebanyak 7 kali. Kemudian setelah bangun dari sujud akhir rakaat pertama menuju rakaat kedua, dengan mengantar takbir Allahu Akbar. Takbir ini dinamai takbir intikam. Dan setelah berdiri sempurna di rakaat kedua, kita bertakbir kembali Allahu Akbar. Kemudian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dilakukan sebanyak 5 kali. Dan setelah salam kepada jemaah diharuskan untuk mengikuti khutbah dengan tertib sampai selesai. Demikian tata cara pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dengan ibadah puasa itulah kaum muslimin menjalani latihan mental, latihan menguasai dan mengatur diri, mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya nafsu setaniyah, latihan meninggalkan semua hal yang dapat merusak tata pergaulan masyarakat sesamanya, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tawakkul kepada Zat yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya dalam bulan puasa itulah yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa
Dengan ibadah puasa kita akan dapat mencapai derajat muttaqin, yakni orang yang takwa. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama berusaha memperoleh derajat dan derajat muttaqin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam adalah suatu agama yang sangat menekankan segi moral, yakni akhlakul karimah. Sehingga di awal pengangkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya kata beliau, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Juga Islam sangat menekankan adanya rasa bagi pengikutnya. Lantaran dengan kesadarannya itu, seorang muslim tidak akan merasa terpaksa dan tertekan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maupun di waktu ia harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyatalah pada diri orang-orang yang bertakwa tersimpan sikap moral yang tinggi serta kesadaran yang dalam di dalam hubungannya dengan puasa. Saat orang-orang yang bertakwa menunjukkan sikap kesadaran yang menembus pintu hati, sehingga ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia yakin kepada Allah hadir dalam setiap gerak-gerik dan detik nafasnya. Keyakinan ini bertambah kuat karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar memperoleh kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa dapat kita katakan sebagai ujian bagi kaum muslimin dan muslimat. Sejauh mana saudara-saudara mereka dalam memenuhi perintah Allah. Lapar dan dahaga yang kita alami bukanlah sebab ketiadaan makanan, akan tetapi semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mempunyai kesadaran dan melaksanakan puasanya dengan baik, karena iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu hapusnya semua dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman bagi mereka yang tidak benar puasanya, lantaran puasanya itu dilakukan tidak didasari dengan kesadaran, baru tidak disertai dengan ilmu, dan dia tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena terpaksa, karena malu dengan orang lain. Nabi juga menegaskan, "Qamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsh wal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa
kecuali lapar dan dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan telah berlalu kita melaksanakan puasa Ramadan. Dalam melalui kehidupan sesudah kita melaksanakan ibadah puasa, ditandai dengan mengeluarkan zakat fitrah dan melaksanakan salat Idul Fitri seperti yang sedang kita alami sekarang ini. Zakat fitrah yaitu zakat pribadi yang harus dikeluarkan dari mulai masuknya Ramadan sampai mulainya salat Id tadi. Zakat fitrah merupakan kunci jiwa bagi setiap muslim, baik anak-anak yang baru lahir, dewasa maupun orang tua. Atas mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan pengertian anak-anak dan hamba sahaya adalah menjadi kewajiban orang tua dan orang yang menanggungnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita meneliti lebih dalam, maka zakat fitrah merupakan penentuan diterimanya ibadah puasa Ramadan yang baru saja kita lakukan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil-masakin, faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholati fa hiya sadaqatun minas shadaqah. Zakat fitrah adalah pembersih bagi orang yang berpuasa Ramadan dari perbuatan sia-sia dan keji, dan merupakan hidangan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa mengeluarkannya sebelum salat Id, itulah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkannya sesudah salat Id, maka itu adalah sedekah dari sedekah biasa. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaum syahr Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard, wa la yarfa'u illa bi zakatil fitr." Puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak dilangsungkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mengeluarkan zakat fitrah. Dua hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh saudara-saudara kita, baik orang kaya maupun orang yang miskin. Oleh itu, kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufuhun fi hasal yawm," yang artinya cukupilah kebutuhan fakir miskin pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari urian di atas ialah bahwa seorang yang nyata-nyata bertakwa kepada Allah, dia menyadari kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, sehingga pengabdiannya semata-mata merupakan pembuktian imannya, dan tiada satu pun yang diharapkan kecuali ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, walaupun kondisi karantina sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi pandemi saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan.
termasuk pandemi virus 19 ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Para kekasih Allah, yaitu para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh, banyak menghadapi ujian berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam yang dikarantina di dalam perut ikan, Nabi Yusuf alaihissalam dikarantina di dalam penjara, akhirnya ia keluar menjadi nabi dan rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarantina di Al-Fat yang akhirnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surah Al-Alaq yang biasa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita melaksanakan puasa dan mengeluarkan salat, maka masih ada kewajiban yang harus kita laksanakan, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Kita sudah tahu siapa ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu maka saya dan kalian ada. Karena ibu kita bertumbuh seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang dari itu, atau mungkin lebih dari itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganjurkan agar kita tetap mengabdi kepada kedua orang tua kita. Kurang dari 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam, karena semalaman tak bisa nyenyak tidurnya. Malam pun dijadikan siang, karena beliau terusik dengan suara dengekam dan tangisan kita. Di masa kita anak-anak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang ibu harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak-anak tetangga misalnya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, tentunya ibu juga yang menjahitkan. Dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh begitu besar jasa ibu kepada kita, sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu pun belum cukup. Maka cukuplah sebenarnya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perawatannya, kita tanggung belajarnya, dan kita perhatikan kesehatannya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukan semua itu? Jika tidak mampu melakukan semuanya, maka janganlah kita meninggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dan berbuat baik yang terbaik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Dan janganlah kita menyakiti beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki. Maksudnya tidak akan mungkin masuk surga apabila ibu tidak menikahi kita. Kita juga harus mewaspadai doa atau kutukan dari ibu antara gerakan kita. Karena doa ibu betul-betul mustajab. Cukuplah hubungan ibu terjadi pada anak yang namanya Simalin Muda.
dalam cerita legendaris itu. Dia dikutuk lantaran dia tidak mengakui ibunya dan ibunya membuatnya menjadi batu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti anak yang durhaka tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia atau perkataan yang baik. Di lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyatinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu dikembalikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah. Al-malku liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wa dayyus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 3 golongan yang tidak boleh masuk surga: tidak dilihat dan tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti. Yang pertama, yakni bagi mereka yang suka marah dan suka menyakiti kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai suaminya, yakni seharusnya suami yang memerintah kepada istri, tetapi sebaliknya malah istri yang memerintah kepada suaminya. Yang ketiga, dayyus, yakni orang tuanya rajin beribadah, tetapi anaknya dibiarkan tidak beribadah, atau dia mempunyai perusahaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik sahabat atau tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang dipanggil, yang diberi nama oleh Rasulullah SAW, yakni Uwais. Nama lengkapnya Uwais al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh dia. Uwais juga memiliki penyakit berat di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir miskin, tetapi Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari yang namanya Uwais. Kata Rasulullah, carilah dia Uwais al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Uwais adalah
model soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada saat waktu Uwais minta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena ibu merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW. Namun sayang Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab Rasul sedang dalam peperangan atau berada di medan perang. Teringat pesan ibu agar lekas kembali ke Yaman, Uwais dengan terpaksa balik kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW yang ketika itu ada di rumahnya. Dia lupa dan menitipkan salam untuk Rasulullah. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali naik haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati badan tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa perbekalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya berangkat ke tanah suci. Kemudian tiba-tiba seekor anak lembu dan Uwais membuat kata di puncak gunung bukit atau di atas gunung. Setiap kali ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit, banyak orang yang menganggap aneh terhadap kelakuan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan berat lembu Uwais telah mencet. Anak lembu tersebut mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci, Uwais al-Qarnain dengan tegap menggendong ibunya, wudhu di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu tumpah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Bagaimana dosa ibu? Tanya sang ibu. Ia heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Ini adalah anak yang berbakti kepada ibu. Dengan terampunnya, kata Uwais, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha ibu yang akan membawa ke surga, kata Uwais. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwa pada kita durhaka kepada orang tua kita, kita tidak bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan baik di dunia maupun di hari kemudian. Marilah kita sama-sama menjadikan contoh Uwais al-Qarni ini sebagai pembuktian diri kita supaya kita tetap memenuhi permintaan ibu, memenuhi panggilan orang tua, dan janganlah menyanyiakan orang tua kita. Karena orang tua kita yang memberikan makanan mulai dari kecil sampai kita dewasa seperti sekarang ini. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qala al-ayat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعدل والبغي واذكروا الله العظيم